Jadi untuk materi tabel periodik unsur itu terdiri dari periode dan golongan. Periode itu yang ke lajur horizontal atau yang begini. Kalau untuk golongan itu yang lajur vertikal atau yang ke bawah. Nah, pada pengelompokan unsur itu terdiri dari dua golongan besar, yaitu terdiri dari golongan A dan golongan B. Golongan A ini dinamakan dengan golongan utama, sedangkan golongan B ini dinamakan dengan golongan transisi. Pada penggolongan unsur ini didasarkan atas konfigurasi elektron atom-atom. Dari konfigurasi elektron atom-atomnya, unsur dapat dikelompokkan ke dalam blok. Jadi, kita mengetahui atom tersebut berada di blok mana, itu kita harus menganalisis dari konfigurasi elektron atom-atomnya. Nah, blok ini terdiri dari 4, yaitu blok S, blok P, blok D, dan blok F. Blok S dan P ini termasuk golongan utama, dan blok D dan F ini termasuk golongan transisi atau B. Jadi jika konfigurasi elektron atom itu yang elektron terakhir itu berada di S, subkulit S itu berada di blok S. Dan sedangkan jika konfigurasi elektron atom tersebut terakhirnya itu berada di P, itu termasuk blok P dan selanjutnya dan seterusnya. Untuk penempatan blok S, P, D, dan F itu sudah saya gambarkan di modul. Jika blok S berada di sebelah kiri, yang di sini, seperti golongan 1A, yaitu dimulai dengan dari H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan seterusnya. Dan itu termasuk dari blok S. Golongan 2A itu juga termasuk blok S karena konfigurasi elektronnya berada di S. Untuk blok P berada di sini, di kotak sini, blok P. Nah, blok P ini terdiri dari golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A, yaitu B dan seterusnya, C dan seterusnya, N seterusnya, dan golongan lainnya. Untuk blok D ini berada di tengah yang ke dalam itu. Blok D ini terdiri dari golongan transisi. Sedangkan untuk F dia berada di golongan lantanida dan aktinida, berada di sini yang bawah sendiri. Penjelasan lebih jelasnya bisa dibaca di sebelah kanannya. Untuk poin A, unsur-unsur blok S adalah unsur yang konfigurasi elektronnya diakhiri dengan subkulit S. Sudah jelas elektron terakhirnya di subkulit S. Jadi contoh kita punya H. H ini mempunyai H ini mempunyai 1 elektron. Jadi untuk konfigurasi elektronnya ingat prinsip Aufbau, yaitu kita pakai hafalan saja ya. Dimulai dari S, S, P, S, P, S, D, P, S, D,
SSPS, lanjutnya nanti ada FDPS, dan seterusnya. Kita kalau mencari konfigurasi pakai hafalan ini itu bisa cepet gitu loh. Jadi tak sarankan kalian pakai hafalan ini. Untuk elektron 1, jadi dia punya 1 elektron, kita isi di 1s1. Nah, dia itu elektron terakhirnya berada di mana? Di S. Jadi dia termasuk blok S. Makanya untuk H ini berada di blok S, yaitu di sini tepatnya. Di sini. Lanjut untuk blok P, yaitu poin B. Poin B, unsur-unsur blok B adalah unsur yang konfigurasi elektronnya diakhiri dengan subkulit P. Kalau di S ini, kalau di atom hidrogen ini diakhiri di kulit S, jadi untuk blok P ini nanti sininya diakhiri dari di P. Contoh B5. B mempunyai 5 elektron. Jika dikonfigurasikan pakai SSPS, S, S, P. Coba ini dulu. S-nya dimulai dari 1. Ini 2. P-nya dimulai dari 2. Ada 5 elektron. S berisi 2 tambah 2, 4, terus 1, jadi 5. Nah, dia berada di elektron terakhirnya berada di P, jadi dia termasuk blok P. Makanya untuk B ini berada di sini, termasuk di blok P. Lanjut untuk C, unsur-unsur blok D adalah unsur yang konfigurasi elektronnya diakhiri dengan subkulit D. Contoh D di sini ya bloknya. Contoh SC21. Kita konfigurasikan 1S 2 pakai hafalan ya. SSP SP. Nah, untuk S-nya ini dihitung dari 1, 2, 3. Untuk P-nya dihitung dari 2, 3. Ada 21. Jadi dihitung dari depan 2, 2, P 6, S-nya itu 2, P-nya 6. Masih 18 kurang, berarti kalau ininya SSPS PS, SSPS PS, lalu DPS DPS. S-nya 1, 2, 3, 4, terus 5. Untuk P-nya dari 2, 3, 4. Do dimulai dari 3. Sudah. Lalu ini tadi kan 18. Terus ditambah 2, 20. 20 jadi kurang 1. Di sini di 3 do 1. Untuk 4 P dan 5S nya ini dibuang karena di sini
elektronnya 21, jadi konfigurasinya harus 21. Nah, elektron terakhirnya berada di blok D, jadi dia termasuk blok D. Nah, untuk SC ini ada di sini, makanya dia termasuk golongan transisi. Lanjut untuk yang Do ini. Yang Do ini unsur-unsur blok F adalah unsur yang konfigurasi elektronnya diakhiri dengan subkulit F. Nah, biasanya ini untuk nomor atomnya lebih dari 50, 58, 59 dan seterusnya. Untuk blok F ini jarang digunakan teman-teman, jadi saya skip ya. Nah, jadi untuk pengelompokan unsur itu dari golongan utama dan transisi saya kira sudah paham ya. Nah, jadi teman-teman, saya singgung lagi ya untuk tabel periodik unsurnya, untuk memperjelas pemahaman sampean. Tabel periodik ini terdiri dari periode dan golongan. Periode 1 berada di sini, atom H sampai He. Untuk periode 2 Li, Be, B dan sampai Ne. Periode 3 Na, Mg dan sampai Ar. Periode 4 K, Ca dan sampai Kr. Periode 5 Rb, Sr dan sampai Xe. Periode 6 Cs, Ba, La dan sampai Rn. Dan yang terakhir periode 7 Fr, Ra dan sampai UUO. Ini termasuk dari periode 1 sampai 7. Jika golongan itu ada golongan 1A, 2A sampai 8A untuk yang utama. Golongan utama atau A. Nah, golongan 1A itu berada di H, Li, Na dan sampai Fr. Ini golongan 1A biasanya disebut dengan logam alkali. Nah, untuk golongan 2A dimulai dari Be, Mg, Ca dan sampai Ra. Biasanya disebut dengan golongan logam alkali tanah. Jika 1A itu logam alkali, untuk 2A adalah logam alkali tanah. Di modul juga ada penjelasannya, bisa dibaliknya, yaitu untuk 1A adalah logam alkali, 2A logam alkali tanah. Nah, untuk yang golongan 3A yaitu berada di sini, dari unsur B sampai UUT. Ini namanya golongan boron, aluminium. Selanjutnya untuk 4A yaitu C, Si dan sampai UUG. Nah, ini adalah golongan 4A atau biasa disebut dengan golongan karbon. Golongan 5A itu dimulai dari Np sampai Up. Untuk golongan 5A ini disebut dengan golongan nitrogen, dan golongan 6A ini dimulai dari O sampai seterusnya. Golongan 6A ini biasa disebut dengan oksigen, golongan oksigen. Golongan 7A dimulai dari F, Cl, Br dan sampai seterusnya.
itu dinamakan golongan halogen. Dan yang terakhir adalah golongan 8A, yaitu He, Ne, Ar, dan seterusnya, itu disebut gas mulia. Pada gas mulia ini adalah termasuk golongan yang paling stabil. Jadi untuk golongan yang lain itu iri. Enaknya ngomong itu iri dengan golongan gas mulia karena dia stabil. Kalau yang lain itu belum stabil. Nah, jadi untuk lembar kerjanya, untuk soal yang pertama itu pengertian dari golongan dan periode. Singkatnya saja, golongan itu bagaimana, lajurnya, dan periode itu bagaimana. Untuk soal yang kedua, ini kita ambil contoh dari KR 36, disuruh menentukan konfigurasi elektronnya, kulitnya, elektron valensinya, periode, golongan, dan blok, serta pengelompokan unsur. Jika pada atom Kr36 konfigurasi elektronnya itu jangan lupa pakai yang hafalan tadi SSPS, PS, DPS, dan seterusnya. Karena dia 36, dia berhenti di 4P. Untuk konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Nah, kita sebelum menentukan kulit, elektron, valensi, periode, dan seterusnya, kita menggunakan penyingkatan. Penyingkatannya 36 ini ternyata dia gas mulia. Jadi dia gas yang paling stabil. Jadi penyingkatannya dia dimulai dari sebelumnya ini, yaitu AR18. Dari 2, 10, 12, dan 18. Jadi ini disingkat AR. Untuk seterusnya ditulis seperti biasanya. Ini ya. Lalu pada elektron terakhir, jadi untuk elektron valensinya yaitu 4s2, 3d10, 4p6. Banyak banget. Jika ada 3 elektron valensinya ada 3 ini, yang diambil cukup yang pinggir saja, 4s2 dan 4p6. Untuk 3d10 ini dibuang karena dia itu di kulit ketiga. Sedangkan untuk yang lainnya ini di kulit keempat dan 4. Jadi kita ambil yang paling luar. Paling luarnya berapa? 3 sama 4 kan paling luarnya adalah 4. Jadi untuk KR ini di kulit keempat. Di sini ditulis 4. Untuk elektron valensinya dijumlah dari 2, 10, dan 6. Ini untuk menentukan, jadi untuk elektron valensinya cukup kita menggunakan dari 4s2 dan 4p6 untuk elektron terluarnya saja yang di kulit keempat ini. Di kulit keempat ada 2 elektron dan 6 elektron, dijumlahkan jadi 8. Jadi ini sudah tertulis 2 plus 8. 2 plus 6 sama dengan 8. Jadi elektron valensinya adalah 8. Di periode
ini ditentukan dari kulitnya atau N. Kulitnya atau N-nya di keberapa? Keempat ya tadi. Ini jadi ini tetap 4. Golongannya ini ditentukan dari elektron valensi. Elektron valensinya ada 8. Jadi tinggal nambah 8A. Ditulis pakai angka Romawi untuk golongan. Dan di elektron terakhirnya Kr ini berada di mana? Elektron terakhirnya berada di P. Jadi dia masuk di blok P. Untuk pengelompokan unsur ini sampean sebutkan unsur utama atau unsur transisi atau A atau B. Unsur pengelompokan unsurnya ini dia termasuk di blok P. Nah, blok P ini kembali ke modul. Blok P ini masuk ke dalam golongan utama. Jadi ditulis golongan utama atau namanya ini tepatnya dia Kr berada di golongan 8A atau biasa disebut golongan gas mulia. Di sini 8A. Nah, 8A gas mulia. Jadi pengelompokan unsur ini ditulis golongan utama atau gas mulia. Begitu ya. Untuk Mg, Br, Be, Cl dan itu juga sama seperti itu tadi. Cara pengerjaannya seperti itu. Seperti contoh Mg. Mg ini mempunyai 12 elektron. 12 elektron ini kita bisa pakai cara SSPS ya. SSPS. Kita menomori S-nya dulu. 1, 2, 3. Dan kita menomori B-nya dimulai dari 2. Mg-nya bernilai 12 elektron. Jadi diisi dari 1S dulu. 1S 2, 2S 2, 2P 6, 3S 2. Jadi untuk menentukan kulit dia dicari elektron terakhirnya. Elektron terakhirnya berada di 3S. Nah, kulit keberapa? Kulitnya yaitu yang 3 ini. Jadi kulit Mg ini berada di kulit ketiga. Elektron valensinya, untuk menentukan elektron valensi ini kita menyingkat dulu loh ya. Menyingkat dari gas mulia yang 2, 10, gas mulia 2, 10, 18, 36 dan seterusnya. Jika dia 12, untuk penyingkatan terdekatnya berada di 10 ini, yaitu atom Ne. 10, 2, 2, 10 ini kita singkat Ne 3S2. Jadi untuk elektron valensinya cuma 1 ini 3S2. Elektron valensinya berapa jumlahnya? Yaitu kebetulan ini 2. Jadi langsung 2. Periodenya ini ditentukan dari kulit atau N. Tadi Mg di kulit keberapa? Di kulit ketiga. Jadi periode ketiga. Untuk golongan ditentukan dari Ev atau elektron valensinya. Elektron valensinya Mg yaitu 2. Jadi dia berada di golongan 2A.
Bloknya ditentukan dari elektron paling luar, yaitu dia di subkulit apa? Subkulit S, 3S ini. Nah, berarti ditulis blok S. Nah, untuk pengelompokan unsur ditentukan dari blok. Blok S ini termasuk golongan utama atau transisi. Nah, untuk blok S ini, blok S ternyata dia ada di golongan utama. Ditulis di sini golongan utama atau namanya golongan, tanda buka kurung, nama golongan 2A itu nama golongannya biasa disebut dengan apa? 2A, jadi dia disebut dengan golongan alkali. 2A golongan alkali tanah. Sini ditulis alkali tanah. Dan seterusnya ya. Maksudnya ini LKPD-nya seperti itu. Bisa dilanjut di golongan di unsur BR, BE, dan CL. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Terima kasih.